Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari logaritma. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Untuk mempelajari materi sifat-sifat dari logaritma, kalian bisa buka buku paket Matematika Peminatan halaman 69. Logaritma. Jadi logaritma itu merupakan inverse dari eksponen atau perpangkatan. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang eksponen. Nah, logaritma itu merupakan kebalikan dari eksponen atau disebut sebagai inverse dari eksponen. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita belajar tentang eksponen perpangkatan A pangkat C itu sama dengan B, maka akan kita ubah menjadi bentuk logaritma menjadi A logaritma B sama dengan C, gitu ya. Nah, di mana di sini A-nya tetap sebagai basis, lalu C-nya itu adalah sebagai eksponennya, lalu B-nya itu adalah hasil dari eksponennya. Tetapi dalam bentuk logaritma, A-nya itu adalah basisnya, lalu B-nya itu disebut dengan numerus, lalu C-nya itu disebut dengan hasil logaritmanya. Jadi ini keterangannya ya. Jadi A-nya itu adalah basis atau bilangan pokok, di mana A-nya itu harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, lalu B-nya itu disebut dengan numerus dan C-nya itu disebut sebagai hasil dari logaritmanya. Nah, di sini ada contohnya, jadi di mana kita menunjukkan bahwa logaritma itu merupakan kebalikannya dari eksponen. Jadi ketika ada soal tentang logaritma 2 log 16 sama dengan 4. Nah, 4 ini dapatnya dari mana? Karena 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Jadi kalau misalkan dalam bentuk perpangkatan, numerusnya itu adalah hasil perpangkatannya. Nah, lalu hasil logaritmanya itu merupakan pangkatnya dari si basisnya, gitu ya. Jadi patokannya itu dari basis. Jadi 2, di sini kan 2 log 16. Nah, 2 log 16 itu berapa? Artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Yaitu 2 pangkat 4, yaitu hasilnya 16. Nah, ini bentuk dari kebalikan logaritma. Kita ambil contoh yang lain. Untuk 3 log 27 sama dengan 3. Nah, 3-nya dapat dari mana? Karena 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Yaitu 3 pangkat 3 yang hasilnya 27. Nah, ini kebalikan dari logaritma dan eksponen. Nah, ini 5 log 625, hasilnya adalah 4, karena 5 pangkat 4 hasilnya 625. Nah, ini logaritma 10.000 sama dengan 4. Nah, ini basisnya nggak ada. Jadi, kalau basisnya tidak dituliskan, itu merupakan basis 10, gitu ya. Jadi, untuk basis 10, itu tidak dituliskan logaritmanya, atau basisnya tidak dituliskan. Jadi, bentuknya log. Nah, ini log 10.000. Nah, artinya dia basisnya 10. Jadi, artinya 10 pangkat berapa ya yang hasilnya 10.000? Yaitu 10 pangkat 4, karena nolnya ada 4. Maka log 10.000 hasilnya adalah 4. Nah, ini menunjukkan, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa hubungan antara logaritma dengan eksponen, di mana logaritma itu merupakan kebalikan atau inversnya dari eksponen. Nah, kita langsung masuk ke sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, di sini ada 6. Untuk sesi yang pertama kita punya 6 sifat-sifat logaritma dengan contohnya. Jadi di sini sifat yang pertama, A log A itu hasilnya adalah 1. Nah, dapat dari 1 dari mana? Jika basisnya dan numerusnya itu ada angkanya sama, gitu ya. Jadi A log A itu pasti hasilnya 1, yaitu ketika basis dan numerusnya itu angkanya sama. Nah, contohnya di sini adalah 2 log 2 itu hasilnya adalah 1. Misalkan 3 log 3 itu juga sama, hasilnya 1. Intinya basis dan numerus memiliki angka yang sama, maka akan menghasilkan logaritmanya itu adalah 1. Nah, lalu sifat yang kedua, A log A pangkat
X. Nah, ini hasilnya adalah X. Nah, dapatnya dari mana? Karena di sini basisnya itu dengan perpangkatan si numerusnya itu kan sama ya basisnya. Nah, berarti kita tinggal ambil dari pangkatnya saja. Sebenarnya sama seperti yang tadi sudah ditunjukkan ketika kebalikan antara logaritma dengan eksponen gitu ya. Itu sama aja sebenarnya gitu ya. Jadi di sini nanti X-nya itu sebenarnya dia jadinya maju. Jadi contohnya di sini adalah 2 log 2 pangkat 5 hasilnya 5. Jadi tinggal ambil dari pangkatnya aja karena di sini sama. Angkanya basis si logaritma dengan basis si numerus itu sama. Gitu ya. Nah, contoh untuk yang ketiga di sini ada A pangkat Q log B pangkat P. Nah, itu hasilnya adalah menjadi P. P itu adalah pangkatnya si numerus dibagi dengan Q. Q itu adalah pangkatnya si basis dikali dengan A log B. Basis dan numerusnya sudah tidak punya pangkat lagi karena pangkatnya maju ke depan. Di mana tadi ketentuannya adalah basis numerus menjadi pembilang, basisnya si pangkatnya si numerus menjadi pembilang, lalu pangkatnya si basis menjadi penyebut. Nah, ini contohnya 2 pangkat 3 log 5 pangkat 6. Nah, di sini kan pangkatnya si numerus 6. Nah, berarti dia jadi pembilang 6-nya. Lalu pangkatnya si basis itu 3, berarti 6/3 dikali, ini udah nggak ada pangkatnya lagi, 2 log 5 gitu ya. Nah, 6 bagi 3 dapat 2, berarti 2 dikali 2 log 5. Nah, ini hasilnya. Nah, contohnya seperti itu. Lalu untuk sifat yang keempat di sini ada A log M kali N, bentuk perkalian logaritma. Nah, jadi kalau bentuk perkalian logaritma kita bisa jabarkan. Jadi ketika di sini A log M dikalikan dengan N. Nah, kita jabarkan logaritmanya menjadi A log M ditambah A log N. Jadi kalau dia dikali, berubahnya menjadi bentuk penjumlahan, yaitu logaritma dengan basis yang sama gitu ya. Nah, contohnya di sini ada 2 log 4 kali 8. Nah, berarti jadinya kita jabarkan menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, 2 log 4 itu berapa? Berarti 2 pangkat berapa ya? Yang hasilnya 4 itu 2 pangkat 2. Lalu 2 log 8. 2 log 8 itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Itu hasilnya 3. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ini sifat yang keempat. Nah, tadi perkalian. Sekarang sifat yang kelima itu bentuk pembagian, yaitu A log M dibagi dengan N. Nah, tadi kalau perkalian itu ditambah, nah kalau bentuk pembagian itu nanti kamu kurang. Jadi A log M dikurang A log N gitu ya. Nah, berarti contohnya di sini 2 log 8 dibagi 4. Berarti artinya 2 log 8 dikurang 2 log 4. Nah, 2 log 8 tadi hasilnya 3, dikurang 2 log 4 itu hasilnya 2. Berarti 3 dikurang 2 hasilnya 1. Nah, itu contohnya. Nah, lalu sifat yang keenam di sini A log 1 sama dengan 0. Jadi numerus 1 untuk basis berapapun ya. Untuk basis berapapun itu kalau numerusnya 1 hasil logaritmanya itu pasti 0 gitu ya. Jadi 5 log 1 sama dengan 0. Mau 2 log 1 juga hasilnya 0. Karena apa? Karena A pangkat 0 hasilnya pasti 1 gitu ya. Jadi hasilnya pasti 0 untuk numerus 1. Nah, ini keenam sifat dari logaritma. Nah, ini harus dipahami sifat-sifatnya karena untuk pengerjaan tidak menggunakan satu sifat saja. Untuk sifat selanjutnya di sini ada 6 sifat lagi. Jadi untuk sesi yang kedua ada 6 sifat lagi. Jadi total ada 12 sifat dari logaritma. Nah, yang keenam di sini bentuk perkalian logaritma di mana A log M dikalikan dengan M log B. Gitu ya. Hasilnya adalah A log B. Nah, ini bentuk perkaliannya berlaku jika numerus pada logaritma pertama sama dengan basis pada logaritma kedua. Jadi ini kan M sama M ketemu nih. Tapi M di sini sebagai numerus, M di sini sebagai basis. Nah, berarti dia sama, boleh dicoret. Nah, didapatlah tinggal ujung sama ujungnya yaitu A log B. Seperti itu. Jadi harus disamain dulu. Kalau memang nggak sama, nanti biasanya kita sederhanakan dalam bentuk perpangkatan. Gitu ya. Nah, contohnya di sini 2 log 5 dikali 5 log 16. Nah, ini
sama nih numerus logaritma pertama ketemu basis logaritma kedua. Sama bisa kita coret. Berarti ujung sama ujungnya aja dapatnya 2 log 16. Nah, 2 log 16 itu hasilnya berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Yaitu 2 pangkat 4. Berarti hasilnya 4. Nah, itu sifat ke-7. Lalu untuk sifat ke-8, A log B sama dengan log B per log A. Nah, ini nanti bentuk penyederhanaan ketika nanti kita bisa ubah basisnya menjadi basis baru gitu ya. Jadi nanti bentuknya nanti soalnya biasanya untuk mencari logaritma dalam bentuk yang berbeda. Jadi nanti akan ditemukan basis baru gitu ya. Di sini biasanya kalau ini kan berarti basisnya 10 nih, dibuat jadi basis 10. Tapi nanti bisa kita ubah menjadi basisnya tergantung dari soalnya, dengan catatan numerusnya jadi yang di atas, lalu si basisnya itu jadi yang di bawah, jadi penyebut logaritmanya. Jadi log B per log A. Jadi contohnya ini 3 log 5 kita buat menjadi log 5 dibagi dengan log 3 gitu ya. Tapi ntar bisa dengan basis berapapun gitu ya. Nah, itu sifat yang ke-8. Lalu sifat yang ke-9, A log B. Nah, ini kita bisa balik nih. Jadi kalau misalkan A log B, numerus dan basis bisa kita balik, tapi dengan catatan menjadi 1 per. Jadi kalau dia A log B, bisa kita buat menjadi 1 per B log A. Basis dan numerus bertukar, tapi dengan catatan menjadi 1 per. Nah, contohnya nih, 2 log 3 itu sama dengan 1 per 3 log 2. Jadi basis sama numerusnya udah tukeran ya. Kan tadinya numerusnya 3, ini jadinya numerusnya jadi basis, tapi jadi 1 per. Ini basisnya 2. Nah, basisnya jadi numerus gitu ya. Nah, lalu sifat yang ke-10 di sini A pangkat A log B, hasilnya adalah B. Nah, di sini berarti basis ketemu dengan basisnya pangkat. Jadi pangkatnya itu logaritma. Nah, jadi basisnya itu ketemu dengan basis pangkatnya itu sama. Nah, hasilnya itu adalah numerus si pangkatnya gitu. Jadi tinggal B-nya aja. Jadi contohnya 2 pangkat 2 log 9. Ini kan sama nih 2-nya. Berarti hasilnya tinggal 9 gitu ya. Lalu sifat yang ke-12. Nah, di sini log A itu memiliki basis 10. Jadi kalau misalkan tadi ya sudah dijelaskan. Jadi kalau misalkan di sini nggak ada angkanya, artinya dia berbasis 10 gitu ya. Nah, jadi contohnya log 1000, berarti artinya di sini ada basisnya nih sebenarnya, itu basis 10, cuma tidak dituliskan. Itu 10 log 1000. Nah, artinya 10 pangkat berapa ya yang hasilnya 1000? Yaitu 10 pangkat 3. Nah, itu sifat-sifat dari logaritma yang harus kita pahami satu persatu, yang nanti pengerjaannya tidak satu-satu sifat saja, tapi kombinasi dari beberapa sifat. Oke, kita masuk ke penggunaan sifat-sifat logaritma. Yang pertama contohnya adalah yang A, nilai dari 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurang 2 log 6. Lalu yang B, nilai dari 2 log 32 plus 3 log 27 dikurang 5 log 125. Kalau kita lihat dari soalnya, di sini untuk yang A dan B, ini kan bentuk operasi dari logaritma ya. Nah, kalau kita lihat yang A di sini, basisnya ternyata sama semua. Lalu yang B itu basisnya beda semua. Nah, bagaimana pengerjaannya? Kita langsung aja untuk yang A. Karena basisnya sama, jadi yang A itu basisnya sama, yaitu berbasis 2 semuanya. Nah, itu boleh dijadikan 1 gitu ya. Jadi kalau basisnya sama, boleh kamu jadikan 1. Nah, di sini menjadikan satunya gimana? Jadi 2 lognya aja satu aja. Tinggal yang 4, 12 sama 6-nya dijadikan 1 dengan catatan ketika dia ditambah berdasarkan sifatnya ya. Kalau dia ditambah artinya dikali, kalau dia dikurang artinya dia dibagi. Berarti jadinya 4 dikali 12 dibagi 6. Nah, jadi bentuknya dijadiin satu gini. 2 lognya cuma satu aja ditulisnya. 2 log 4 kali 12 dibagi 6. Nah, 4 kali 12 bagi 6. Itu hasilnya kan berapa nih? 12 bagi 6. Ini hasilnya 2, bawahnya 1. Berarti 4 kali 2, jadinya 2 log 8. Nah, 2 log 8 itu kalau kita ubah menjadi sifat, sebenarnya bisa langsung sih 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 2 pangkat 3, berarti hasilnya 3. Tapi kita menggunakan sifat nih, 2 log 2 pangkat 3. Nah, 3-nya maju ke depan, berarti 3 kali 2 log 2. Nah, 3 dikali 2 log 2 itu berapa? 1. Berarti hasilnya 3. Gitu ya. Nah, itu kalau dia basisnya sama, boleh dijadikan 1. Lalu untuk yang B di sini,
Nah, untuk yang B, basisnya berbeda. Kalau basisnya berbeda, gimana cara mengerjakannya? Dikerjakannya satu-satu, gitu ya. Jadi cari satu-satu. Jadi dia nggak bisa kita satukan. Jadi cari dulu yang pertama 2 log 32, terus cari 3 log 27, lalu cari 5 log 125, gitu ya. Nah, di sini berarti 2 log 32. 32 itu 2 pangkat 5. Jadi harus hafal perpangkatan ya. Dimana di sini berarti nanti 5-nya maju ke depan. Lalu 3 log 27. 27 itu 3 pangkat 3. Lalu 5 log 125. 125 itu 5 pangkat 3. Nah, nanti pangkatnya ini masing-masing maju ke depan. Ya kan, ini 5-nya maju ke depan kali 2 log 2. Ditambah ini 3-nya maju ke depan, jadi 3 log 3. Dikurang ini 3-nya maju ke depan, dikali 5 log 5. Gitu ya. Nah, berarti ini kan 2 log 2, 1. Lalu 3 log 3 juga 1. Lalu 5 log 5 itu juga 1. Nah, berarti artinya di sini tinggal kaliin 5 kali 1, 3 kali 1, dikurang 3 kali 1. Nah, jadinya 5 tambah 3 kurang 3. Hasilnya adalah 5. Nah, ini pengerjaannya. Jadi yang harus diperhatikan ketika dia basisnya sama, boleh dijadikan satu dengan catatan tadi sifatnya. Ditambah itu artinya dikali, kalau dikurang itu artinya dibagi. Tapi kalau basisnya beda, berarti kita mengerjakannya satu-satu. Dicari dulu satu-satu baru kita operasikan. Kita langsung contoh yang kedua. Di sini hitunglah nilai dari 2 log 2 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 36 dibagi 3 log 12 dikurang 3 log 2. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, di sini basisnya sama semua ya. Tapi bedanya di sini ada yang pembilang sama penyebut. Berarti kita pengerjaannya satu-satu. Pembilang-pembilang, penyebut-penyebut. Jangan dijadiin satu semua, mentang-mentang basisnya sama. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa jadikan satu. Tapi untuk pembilang-pembilang, penyebut-penyebut ya. Nah, jadi yang pertama untuk yang pembilangnya, berarti 3 log 2 tambah 3 log 3 tambah 3 log 36. Kan dikali semua, ditambah semua nih. Berarti dia dikali semuanya. Jadinya 3 log 2 kali 3 kali 36. Lalu untuk penyebutnya 3 log 12 kurang 3 log 2. Nah, dikurang berarti dibagi. Jadinya 3 log 12 bagi 2. Nah, berarti didapat di sini 2 kali 3 kali 36. Dapatnya 3 log 216. Dibagi 3 log 6. 6 itu dapat dari 12 bagi 2 gitu ya. Nah, di sini karena dia punya basis yang sama 3, kita sederhanakan. Jadi kalau berdasarkan sifat yang tadi itu kan kalau misalkan dia A log B, hasilnya itu menjadi log B per log A. Nah, ini kita balikin. Ini kita hilangin nih 3-nya. Menjadi 6-nya itu menjadi basis, jadi 6 log 216. Nah, kita buat seperti itu. Nah, jadinya 6 log 216 itu berapa hasilnya? Nah, berarti 6 log 216 itu 6 pangkat 3. 3-nya maju ke depan dikali 6 log 6. 6 log 6 itu hasilnya 1. Berarti 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, seperti itu. Oke, contoh selanjutnya atau contoh yang ketiga di sini diketahui 2 log 7 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B. Maka nilai dari 6 log 14. Nah, kalau kita lihat yang diketahui sama yang ditanya itu basisnya beda, gitu kan ya. Nah, tapi di sini kita menggunakan pengerjaannya adalah kita buat berdasarkan sifat logaritma tadi. Nah, di sini karena dia yang diketahui itu basisnya sama-sama 2, berarti nanti kita buat menjadi basis barunya itu adalah basis baru 2. Nah, yang 6 log 14-nya itu kita ubah, gitu ya, berdasarkan sifatnya. Jadi 6 log 14 itu senilai dengan kan log 14 per log 6. Ini kan numerus ya, log 6, 14 per log 6. Nah, basis 2-nya itu didapat dari ini. Yang basis yang diketahui karena dia sama-sama 2 berarti kita ambil 2. Kalaupun nanti di sininya berbeda, misalkan di sini bukan 2, di sini 2, di sini bukan 2, tapi ada angka 2 yang muncul bersamaan, misalnya 2 nih, tapi 2-nya di sini untuk yang satunya. Nah, tetap kita pakai basis 2
gitu ya. Jadi dia muncul di keduanya gitu ya, kedua logaritma yang diketahui. Nah, baru itu menjadi basis barunya. Nah, jadi 2 log 14 bagi 2 log 6. Nah, 14-nya kita ubah jadi bentuk perkalian. 14 itu berapa kali berapa? Nah, 2 log 7 kali 2 ternyata 14. Dibagi 2 log 6 itu 3 kali 2. Nah, kita jabarkan. Kalau dia perkalian berarti kita ubah menjadi penjumlahan. Nah, menjadi 2 log 7 ditambah 2 log 2. Yang penyebutnya 2 log 3 ditambah 2 log 2. Nah, berarti di sini 2 log 7 kan udah diketahui nih. 2 log 7 apa tadi diketahuinya? A. Berarti ganti 2 log 7-nya jadi A. Ditambah 2 log 2 itu hasilnya adalah 1 gitu ya. Lalu 2 log 3. 2 log 3 itu di sini yang diketahui dia adalah B. Berarti tulis jadi B. Ditambah 2 log 2. 2 log 2 itu juga sama, 1. Nah, berarti ini hasilnya. Jadi hasilnya dalam bentuk AB, tergantung yang diketahuinya. Contoh selanjutnya yaitu contoh yang keempat, hitunglah nilai dari 5 log 9 dikali 3 log 4 dikali 2 log 125. Bentuk perkalian ya. Di sini bentuk perkalian logaritma. Nah, tadi kalau bentuk perkalian logaritma itu berlaku jika numerus ketemu dengan basis dengan angka yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini, 9 ketemu sama 3, 4 ketemu dengan 2. Angkanya beda, tapi bisa kita samakan dengan cara menyederhanakan dulu. Ini 9 belum sederhana, 4 juga belum sederhana. Berarti kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, berarti di sini jadinya 5 log 9 dikali 3 log 4 dikali 2 log 125 dengan 9-nya itu kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Dikali ini tetap 3 log 4-nya ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, sebelum kita coret sama ini yang 5. Yang 125-nya juga bisa langsung jadi 5 pangkat 3 nggak apa-apa ya. Nah, di sini boleh nih. Pangkat-pangkatnya ini kita majuin semua. Jadi kan kalau pangkat berdasarkan sifat pangkat ini kan kita majuin ke depan gitu ya. Nah, majuin nih, 2-nya maju. Ini juga 2-nya maju. Lalu ini 3-nya maju. Lalu nanti dikalikan. Sehingga ini jadinya bentuk perkaliannya menjadi 5 log 3 dikali 3 log 2 dikali 2 log 5. Nah, didapatlah nih. Angkanya ketemu sama baru. Gitu ya. Nah, berarti tinggal ujung sama ujungnya nanti. Nah, ini kita kali nih, 2 kali 2 kali 3, hasilnya 12. Dikali dengan 5 log 5, karena ujung sama ujungnya. Nah, 5 log 5 itu hasilnya adalah 1, berarti 12 kali 1. Nah, hasilnya adalah 12. Nah, ini gitu ya. Jadi dengan bertemu numerus dan basis yang sama bisa kita coret kalau bentuk perkalian, tapi dengan catatan kita buat jadi sama dulu. Kalau memang awalnya nggak sama, kita buat jadi sama gitu ya. Atau mungkin nanti dia letaknya nggak sesuai. Nah, kamu deketin aja yang dia yang sama gitu ya. Oke, contoh yang kelima di sini diketahui 2 log 3 sama dengan 1,585 dan 2 log 5 sama dengan 2,322. Intinya adalah nilai dari 2 log 45. Hampir sama seperti contoh yang ketiga, cuma bedanya di sini nggak dalam bentuk AB, tapi dalam bentuk angka gitu ya. Dan dia basisnya sama nih, yang diketahui sama yang ditanya sama basisnya 2. Berarti kita cukup menjabarkan yang si numerusnya aja. Oke, 2 log 45 itu sama dengan 2 log 45 kita jabarkan menjadi 9 dikalikan dengan 5. Nah, berarti karena bentuk perkalian dijabarkan menjadi bentuk penjumlahan. Jadi 2 log 9 ditambah 2 log 5. Nah, ternyata kita ketemu 9 di sini. Sedangkan yang diketahuinya 3. Berarti 9-nya kita ubah jadi perpangkatan 3, yaitu 2 log 3 pangkat 2. Ditambah kalau 2 log 5-nya sudah sederhana, udah ada nih di sini. Nah, 2-nya yang dari pangkatnya 3 itu maju ke depan. Jadi 2 dikali 2 log 3 ditambah 2 log 5. Baru kita masukkan nilainya. 2 dikali 2 log 3 itu adalah 1,585. Nah, digantikan. Ditambah 2 log 5 itu adalah 2,322. Nah, tinggal kalikan nih. 2 kali 1,585 dapat 3,17. Ditambah 2,322. Nah, didapat hasilnya 5,495. Nah, itu pengerjaannya. Hampir mirip ya, cuman ini dalam bentuk angka, tidak dalam bentuk AB atau PQ gitu ya, dalam bentuk huruf penyederhanaan. Oke, ini untuk latihannya dikerjakan sesuai dengan
contoh soal yang sudah diberikan gitu ya. Jadi soalnya nggak jauh beda sih sama contoh soalnya, jadi angkanya saja yang diubah. Nah, dikerjakan sesuai dengan contohnya, dikerjakan di latihan, dikirim, diupload gitu ya. Nanti akan diperiksa. Oke, selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.